Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Al-Fatihah. Amin. Saya di sini sebagai Muhammad Joktavian dan saya Livia Kabisya Putri dan ada teman saya satu yaitu Mirnawati. Kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Next. Pengertian IPTEK. Kata IPTEK sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang secara luas di bidang pengetahuan dan teknologi. Bisa dikatakan juga definisi IPTEK sendiri ialah merupakan segala sesuatu yang sangat berhubungan dengan teknologi. Kata teknologi tersebut mencakup semuanya, seperti penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun pengembangan teknologi itu sendiri. Menurut Miyarso, IPTEK adalah sebuah upaya untuk mendapatkan sebuah hal yang lebih, seperti pekerjaan yang biasanya dikerjakan dengan target standar. Dengan IPTEK akan menjadikan kita lebih mampu untuk mendapatkan hasil yang lebih dari biasanya. Dan itu menjadi sebuah keuntungan untuk kita. IPTEK menjadi sebuah alat yang akan membantu dalam produksi banyak. Oke. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengaruh dan dampak IPTEK dalam berbagai bidang. Di antaranya yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pertahanan dan keamanan. Next. Yang pertama yaitu pada bidang ekonomi. Dampak positifnya, 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. 3. Adanya kualifikasi tenaga kerja. Serta yang terakhir yaitu kemudahan pemasaran bisnis. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, semakin banyaknya jumlah pengangguran. Yang kedua, adanya sifat konsumtif, boros, dan memilih sesuatu yang instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Serta yang terakhir, dengan kemudahan transaksi di internet, transaksi barang terlarang juga akan menjadi rentan seperti transaksi senjata, narkoba, ataupun selundupan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu bidang politik. Dampak positifnya. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi. Yang ketiga, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Next. Selanjutnya yaitu bidang budaya. Dampak positifnya, yang pertama, mempermudah pendistribusian kurva-kurva anak bangsa. Yang kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Serta yang terakhir yaitu mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Dampak negatifnya, 1. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. 2. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Ketiga, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Next. Selanjutnya yaitu bidang sosial. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu
Yang pertama, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Yang kedua, dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun kekerasan makin mudah. Next. Bidang kesehatan. Dampak positifnya, banyak ditemukan berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang rusak. Banyak muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat, serta yang terakhir, adanya proses operasi plastik. Dampak negatif, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Dan yang terakhir yaitu banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet atau berita hoax. Next. Selanjutnya yaitu bidang pertahanan dan keamanan, sekaligus yang terakhir. Dampak positifnya, yang pertama, peningkatan akurasi dan keadaan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kedua, dengan adanya internet sebagai media informasi dapat mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris akan melakukan kejahatan. Yang kedua, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya terangkan mengenai Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Seperti yang kita ketahui, IPTEK itu selalu berkembang dan mungkin tidak bisa berhenti. IPTEK membawa dampak buruk dan baik. Masuknya IPTEK ke dalam Indonesia jika tidak disaring dengan nilai-nilai dalam Pancasila dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dengan berlandaskan dengan Pancasila, maka pengembangan IPTEK tersebut dapat terkendali. Jadi maksudnya itu setiap IPTEK yang ada di Indonesia itu yang dikembangkan itu harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Jadi kalau misalnya kalau tidak berlandaskan itu mungkin nanti jadinya IPTEK tersebut dapat merusak nilai moral bangsa. Ya, next. Selanjutnya tentang pemahaman tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. 1. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. 3. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia tersendiri. Manfaat Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, teknologi yang dikembangkan di Indonesia dapat terkendali. Yang kedua, teknologi yang ada di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma sehingga tidak muncul masalah. Yang ketiga, terwujudnya internet sehat. Sekian dari presentasi hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami berharap presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.